itu gimana? Nah, sekarang udah longgar nih Ustaz Hidayat itu. Alhamdulillah. Jadi saya ini menantunya orang Muara Jambi, perjalanan ke sini mungkin sekitar 7 atau 8 jam ya. Tapi tolong karena memang saya disebut dari Jawa Timur, mohon maaf Pak Bupati, tolong transportnya transport Jawa Timur saja ya. Jangan pakai transport Jambi lah. Nanti dikorting saya nanti. Guyon tinggi ya. Ya Allah, jadi saya alhamdulillah ikut lega, ikut senang ternyata ada kegiatan berupa IMKK ini, Ikatan Muslim Wamangkuning, yang dimana seluruh Muslim dari berbagai suku atau mungkin dari berbagai organisasi guyub rukun ngaji sholawatan dan tepuk tangan buat Wamangkuning. Semoga Wamangkuning dan sekitarnya tentu diberikan rezeki yang lancar barokah. Amin ya rabbal alamin. Satu yang pertama adalah bahwasannya tempat yang dijadikan tempat ngaji atau sholawatan itu tidak peduli tempatnya itu pelosok atau tidak, tempatnya itu nyaman apa tidak, itu pasti dijanjikan oleh Allah menjadi tempat yang barokah. Saya dari menjamin. Saya doakan panjenengan semua bisa sowan Mekah dan Madinah. Semua orang itu berebut Pak, biar bisa sowan Mekah menunaikan ibadah haji. Antrian saja sekarang itu sudah nyampe sekitar 30 atau 35 tahun kalau reguler. Saya daftar haji 2018 setelah menikah. Berangkat kapan Gus? 2053. Subhanallah ya ini. Jenengan subhanallah masih bagus. Itu mau wedok-wedok mesti komentar, itu nanti masih hidup apa tidak itu. Iku jek urip ora gitu. Kalau agak cepat ya haji plus. Agak cepat lagi plus. Bisa jadi haji furoda, tapi haji furoda itu nggak pasti berangkat karena tahun ini furoda tidak diterbitkan sama kerajaan Arab Saudi. Lah, padahal yang namanya Makkah itu lembah. Makkah itu bukan yang sekarang ini gedung-gedung pencakar langit, tower Zam-Zam, kemudian ada apa. Itu sekarang, kalau dulu itu lembah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Sebenarnya tempat yang dinamakan Makkah itu dulu asalnya adalah Bakkah. Bakkah itu lembah. Jadi banyak pegunungan, dan pegunungannya bukan kayak pegunungan yang ada di Kerinci, itu bukan. Itu kalau itu enak itu. Kalau di Malang itu ada batu, pegunungan batu, itu sejuk. Pegunungannya batu, bener-bener batu. Jadi panas, air sulit. Tapi pertanyaannya, kok bisa banyak orang berbondong-bondong ingin menunaikan ibadah haji di Mekah? Bahkan kalau tidak musim haji, banyak orang yang umroh. Karena memang tempatnya barokah. Dibuat sholat Ka'bah di sana, dibuat tawaf Ka'bah juga di sana. Bahkan ketika dibuat wukuf, kemudian beribadah, tempatnya juga enak. Yang bikin enak itu bukan tempatnya yang enak, tapi ibadahnya. Bahkan sama Wamangkuning ini saja lebih enak Wamangkuning daripada Makkah aslinya, karena di sana benar-benar panas, sulit air. Tapi kok bisa barokah? Memang dibuat ibadah. Saya meskipun belum haji tapi sudah umroh November kemarin. Jadi saya umroh itu November sama jamaah, mungkin sekitar berapa ya, 20 atau 30 jamaah. Ketika melihat Ka'bah, kebanyakan orang kalau belum umroh itu lah menangis. Saya nggak bisa nangis Pak, kok nggak bisa nangis. Kemudian tak usahakan nangis, tak dendene Pak, malah kebet uyuh loh Mas saya. Ngene malah kebet uyuh. Dan samping saya itu ada jamaah saya namanya Lek Parno. Lek Parno ini bukan orang kaya. Kalau di acara pengajian Lek Parno itu penjual pentol.
Dia bener-bener nabung, kemudian ikut umroh sama saya. Umroh. Nangis terus Lek Parno ini. Nangis Pak. Lek Parno, jenengan kok bisa nangis? Gak tahu Gus. Setiap tawaf melihat Ka'bah itu pasti saya menangis. Dan aku orang iso nangis toh Pak. Saya kok nggak bisa nangis? Nggak tahu Gus, kebanyakan dosa mungkin jenengan. Tak tawabuk lambimu loh Pak, enggak Pak. Kiai di dosa-dosanya aku. Ya nggak tahu Gus. Ya yang jenengan bayangkan ketika melihat Ka'bah kok bisa nangis itu apa? Saya nggak bayangin macem-macem Gus. Yang saya bayangin sapi saya terjual 2 Gus. Akhirnya saya menangis. Oh tak kira kilingan dosa, baru kilingan sapi dibayar. Wong desa ora tau umroh. Hotel saya lumayan bagus. Jadi hotel itu kalau bagus itu kalau di kamar kan ada kayak ketekannya, lampu itu. Itu nggak ada. Jadi kayak ada kartu, kemudian dimasukkan ke lubangnya itu loh ya, buat apa jenenge itu menyalakan lampu. Dia orang desa Pak. Mau tanya saya sudah tidur kecapean saya. Akhirnya manggil petugas satpam hotel. Kebetulan satpamnya orang Arab. Dia nggak bisa bahasa Arab. Akhirnya dia cuma bisa bahasa Arab itu ya hadza hadihi gitu aja. Hadza itu ya ini, hadihi itu, ya katakanlah gitu. Ini itu aja. Pak, pokok engko nek cara sampean petuk sapa-sapa pokok hadza kabeh hadihi ngono ya. Nggih, Gus. Panggil petugasnya orang Arab. Lampu mati. Iki piye carane nyuduhi piye? Pak, hadza lampu mati apa mati? Mati, bahasa Arabnya mati. Hadza innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Petugasnya paham. Lahul Fatihah. Nah kok malah panggil ya? Loh, tempat barokah bukan tempatnya yang enak sejuk seperti yang ada di Malang atau mungkin yang ada di Semarang, tapi tempat di mana kesejukannya itu bukan yang tampak tapi yang tidak tampak, betul? Hatinya ini lo sejuk buat ngaji dan sholat. Saya doakan tempat Kurang Kuning ini barokah. Amin ya rabbal alamin. Pemimpinnya adil amanah, terus masyarakatnya juga rajin berdoa. Cocok loh ya kalian sedidawuh ini kuwi. Mohon maaf ya, saya biasanya ceramahnya bahasa Jawa. Ini bahasa Indonesia agak kaku gitu loh ya. Gak apa-apa ya. Nanti kalau ada salah-salah dikit tolong dibenerin gitu ya. Ya. Saya itu yang belum ketemu itu bahasa Indonesianya cawi itu apa ya? Cawi itu apa cawi? Oh cebok. Oh cebok ya. Kalau anyang-anyangan apa anyang-anyangan? Kemarin habis dari Kuambai, habis dari Darussalam, Limbu, hujan, kemudian ke sini, wah langsung Pak saya nyanyi Pak saya Pak. Gini, koyok di kopiok. Mungkin selamatan dulu ya, bersama. Duh, apa ini? Subulus salam. Kalau tak campur bahasa Jawa paham ya? Oh, mana? Yang orang Jawa mana? Angkat tangan berapa orang Jawa? Oh, yuk kabeh menurut ini. Campur ya. Yang selain Jawa banyak ada ya. Sudah ya. Ya nanti tak campur bahasa Indonesia lah ya. Ya, apa nih selawatannya? Mana sudah? Mana harus barang. Mana ya? Bocah cilik. Segitu. Jejer mare sandangane resik tumindake becik bocah cilik jejer mare sandangane resik
Tumindake becik sandangane resik, tumindake becik. Alhamdulillah Pak Bupati, saya nggak pamer, sekabupaten dulu saya kiroat juara 1. Tepuk tangan dong. Kiroat saya juara 1, saat itu pesertanya 2. Kemudian pas acara peserta satunya itu sakit perut kebetulan, jadi mencret lah, jadi ya biar nggak ngantuk ya. Mohon maaf di ceramah saya campuri humor biar nggak ngantuk gitu ya. Katanya ada petugas kotak amal, udah nggak? Udah ya, yes, tangan diangkat semua. Yang diangkat tangannya semoga rezekinya lancar. Yang nggak angkat tangan pulang kenyang-kenyangan. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada. Bareng-bareng sholli wal ali wal ashabi man bocah cilik-cilik jejer mare-mare sandangane resik, tumindake becik. Bocah cilik-cilik jejer mare-mare sandangane resik, tumindake becik. Sandangane resik, tumindake. Tangan diangkat. Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Lela lela alaikum, anak lanang nandur cekung, cilik ngaji, besok gede tadi wong agung. Lela lela alaikum, anak lanang nandur cekung, cilik ngaji, besok gede tadi wong agung. Cilik ngaji, besok gede. Tangan diangkat semua. Sholli Sholli